Nah, itu juga semua foto cutnya di segala macam disimpan di rumah tinggal cutnya yang sekarang. Maksud biar orang-orang percaya bahwa ini rumah tinggal. Itu bohong, bukan rumah tinggal. Kalau saya enggak ini mungkin nggak bakalan berani ngomong begini teh. Iya. Kalau saya istilahnya nggak tahu atau nggak benar. Karena saya ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya. Gitu. Udah ada bapak. Nah kalau nggak ada, bel 3 kali. Udah, bapaknya udah ada. Ya, Bu. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng Bapak Asep, Pak Mohon. Kuncen. Mohon bapak hoyong ge. Dari Beda sana. jarak ke makam. Dan dulu Ibu Cut Nyadin tinggal di rumahnya di Bapak sana. Kiai Haji Sanusi. Nah, dan dirawat khusus oleh cucunya yaitu Ibu Siti Khadijah, itu makamnya. Nah, tidur barengnya pun sama Ibu Siti Khadijah. Kemungkinan mandinya pun dimandiin sama Ibu Siti Khadijah ini karena sudah tua dan tidak bisa melihat. Oh, jadi pada saat Ibu Cut Nyadin diasingkan ke sini tuh sudah renta gitu Pak? Iya, sudah renta dan tidak bisa melihat. Jadi kalau orang ada juga yang mengatakan katanya Ibu Cut Nyadin dibui. Oh, itu mah bohong. Bohong ya Pak ya. Jadi ada ceritanya begini, saya juga gimana, cerita dari Ibu Siti Khadijah ini. Jadi ketika Ibu Cut Nyadin dibawa oleh Belanda dari Aceh ke Jakarta sampai ke Sumedang, perjalanannya itu 3 bulan. Kesininya itu Belanda membawa 1 pengawal dan 1 juru bicara. Nah, pengawalnya tidak disebutkan, juru bicaranya tidak disebutkan namanya, dan pengawalnya disebutkan yaitu Teku Nana. Nah, sesampai di sini Bu Cut Nyadin ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Nah, setelah itu, setelah menyerahkan, Belanda dan juru bicaranya ini kembali lagi ke Aceh. Tinggal Ibu Cut Nyadin dan pengawalnya yaitu Teku Nana. Nah, Bapak Bupati Sumedang ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi. Nah, setelah itu tidak lama kemudian dibawalah ke rumahnya dan tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi, dirawat oleh cucunya yaitu Ibu Siti Khadijah. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin entah esok atau malamnya itu cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh. Walaupun sudah wafat tetapi dicari oleh Belanda. Nah, ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Prabu. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin karena dia sudah hafal Al-Qur'an, dia mengajar pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang atau di lingkungan rumahnya itu. Nah, perlu ketahui mengajarnya itu di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Nah, disinilah Ibu Cut Nyadin dipanggil oleh ibu-ibu pengawasan itu namanya Ibu Suci. Oh, Ibu Suci. Yang saya pernah baca gitu ya Pak. Nah, itu ceritanya. Jadi sebetulnya kalau orang sekitar mah bahwa tidak tahu gitu Tidak Pak, bahwa itu tahu. sosok sebetulnya itu tuh yang lagi bergerilya melawan penjajah jadi gitu ya Pak. jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Itu Iya ya Pak, pada zaman dulu mah mungkin ya sangat ini apa genting mungkin ya Pak. Itulah sejarah Tapi Pak singkatnya. semasa di sini kan mungkin 2 tahun ya, Ya, 1908 Iya. wafatnya Iya. 6 1906 datang ke sini, tepatnya wafatnya tanggal 6 November 1908. Selama 2 tahun tapi Ibu masih ini belum apa gitu Pak, masih ini Mendengar. semua. Betul, semua memori
komplit, cuman tidak bisa melihat aja. Nah, seperti bicara, mendengar, itu namanya memori gitu ya. Tidak ada yang kurang, hanya salah satu matanya aja yang tidak bisa melihat. Terus semangatnya juga masih Oh mungkin ya, jelas, Pak. jelas itu Bu. Semangat Lagian perjuangannya. banyak orang yang berkata katanya Ibu Cut Nyadin sakit-sakitan. Pikun misalkan, Pak. Nah sebetulnya kalau kita tidak tahu nggak perlu menyebutkan, Iya. karena saya sendiri sebagai cucunya tidak dapat kabar berita itu. Hanya sakitnya itu tidak bisa melihat aja, gitu. Iya, iya. Dan ini makam baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin setelah 50 tahun. Allahu Akbar. Setelah ada ini keputusan bahwa ini pahlawan nasional gitu, Pak. Ini pun perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hasmi untuk memerintahkan kepada pemerintah Aceh agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan Ibu Siti Khadijah pada waktu itu masih ada. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini adalah makam Ibu Cut Nyadin. Tapi mungkin sama Ibu Khadijah mah mungkin identitas Ibu Cut Nyadin ini sudah diketahui ya, Pak? Ya. Sudah ya. Karena ya bicara tidurnya pun tidur bareng gitu kan. Dan ini dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972. Tetapi tidak seperti ini. Dan ini direnovasi oleh Pemda Aceh pada tahun 1987. Nah, inilah Para pembangunan. pengunjung apa yang berziarah ke sini bukan hanya dari sekitar Sumedang atau Oh iya, bukan. Aceh, dari Aceh juga banyak Bukan. ya, Pak? Bukan. Kalau Aceh hampir ini setiap yang ada orang Aceh di sini pasti Pasti datang. Apalagi orang Aceh yang berkunjung ke Bandung atau ke Jakarta pasti mampir Pasti ke mampir sini. ke sini. Itulah. Ya, kita dari Sumedang juga, Pak. Ingin dari kecil sudah sudah mendengar sejarah ceritanya. Tapi baru Ibu ke sini. Cut- Iya, baru. Nah, itulah. Nggak heran lagi. Orang Sumedang banyak yang belum ke sini. Iya, kalau itu masih mending, yang masih nyamper gitu kan. Gitu. Iya, Pak. Banyak yang awas adek jatuh aduh. Bisa bau tinggi. Iya, awas jatuh ya, hati-hati ya. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Iya, Cukup ini banyak sekali ya penjelasan dari Bapak, sejarah, dan kebetulan Bapak ini adalah cucu dari Sanusi. Kiai Haji Sanusi. Saya keturunan Keturunan yang yang keenam. ke-6. Yang keempat dari Ibu Siti Khadijah. Jadi yang jaga di sini turun temurun. Turun-temurun ya, Salah satu ini tanah memang miliknya keluarga Kiai Haji Sanusi. Jadi tidak mungkin untuk dipegang oleh orang lain gitu kan. Sudah turun-temurun ya, Pak Turun ya. temurun. Ya. Waktunya udah zuhur ya, nggak bawa jam tangan. Kita sholat dulu. Sepertinya nih musola gaya Aceh ya, gaya ini arsitekturnya Aceh ya. Sekarang itu di situ ada rumah tinggal Cut Nyadin, itu tulisan rumah tinggal Cut Nyadin. Seandainya eta ke sana berarti dibohongin. Oh, yang ada tulisan pelang itu, Pak. Nah, itu teh bohong, bukan rumah tinggal. Tetapi kalau rumah singgah boleh. Kalau rumah tinggal bohong. Kalau rumah tinggal di sini ya, Pak? Bukan, Oh, bukan di sebelah timurnya, Oh, dekat timurnya. pas dekat Masjid Agung Sumedang. Yang sekarang ada Kaum, Pak? Di Oh, iya, Kaum. kaum. Yang ada tulisan penjahit Eka Remaja. Oh. Disitulah ibu tinggal gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi walau gimana pun saya tetap ibu Meluruskan ya, Pak, meluruskan. informasi yang ada di luaran. Karena itu rumah tinggal, tulisan rumah tinggal. Saya bicara bukan sama ET aja. Di kantor di Spunpar pun ngomong demikian. Itu bohong, bukan rumah tinggal. Karena saya sebagai cucunya Kiai Haji Sanusi bukan di situ tinggalnya. Dan Ibu Cut Nyadin tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Gitu.
Kalau kayak museum mungkinnya di sana mungkin ada foto-foto. Itu juga semua foto Cut Nyadin segala macam disimpan di rumah tinggal Cut Nyadin yang sekarang. Maksud biar orang-orang percaya bahwa ini rumah tinggal. Itu bohong, bukan rumah tinggal. Kalau saya enggak ini mungkin nggak bakalan berani ngomong begini teh. Iya, iya. Kalau saya istilahnya nggak tahu atau nggak benar. Karena saya ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya. Gitu. Gimana pesan-pesan Bapak untuk para peziarah atau yang mau berkunjung ke sini gitu Pak, yang Ya. sangat ingin berkunjung ke sini gitu Pak, yang sangat mencintai Ibu Cut Nyadin ini. Terima kasih. Memang saya di sini mengerjakan atau bekerja merawat makam pahlawan ini bukan buat pribadi Bapak, tetapi buat umum, buat orang-orang yang jarang datang ke makam Ibu Cut Nyadin biar merasa nyaman dan tenang. Salah satu saya membuat atau membangun kanopi ini dan membuat jalan sampai ke menasah atau musolanya. Dan ini adalah perlu diketahui bahwa ini adalah biaya dari orang yang jarah dan memberikan sodako. Intinya bantuan dari orang-orang, dan ada orang-orang secara pribadi untuk memberikan bantuan seperti kanopi ini. Pertama Ibu Kapolres dengan Ibu Dandim yang memberikan bantuan atau sodako. Kemudian jalan itu adalah dari Ibu Teti, seorang jenderal di Jakarta. Nah sampai ke musola dan Bapak Abdul dari Bogor dan Bapak Andang beserta perusahaannya. Nah disinilah yang saya harapkan. Harapan Bapak gitu ya ke depannya Harapan gimana, saya gitu. ini kepada khususnya nih pemerintah, karena pemerintah bukan pemerintahnya tetapi yang menjalankan pemerintahnya ini dia tidak menginginkan yang menjaga ini saya, tetapi dia menginginkan dari seorang PNS. Nah sebetulnya yang menjaga itu menurut pribadi saya nggak perlu PNS atau apa, karena PNS juga manusia, kecuali kalau PNS bukan manusia itu baru gitu kan. Nah disinilah dan saya merasa agak tersinggung karena ada pembicaraan ya dari Dinsos yang bernama Bapak Solihin dan seorang yang mengaku dari cagar budaya yang bernama Penny ingin merubah makam ini atau ingin memindahkan makam ini. Nah sedangkan ini makam tidak, istilahnya itu memindahkan berarti dia tidak menghargai dan mencintai makam ini. Dan salah satunya saya di sini yang menjaga merawat makam pahlawan ini secara benar, bahwa ini adalah ada jasad dan ini dibangun oleh Pemda Aceh. Saya tidak mendapatkan honor. Inilah biaya perawatan hanya dari orang yang mengasih sodako. Salah satunya itu. Itu aja harapan saya untuk kepada yang menilai dan ingin mengetahui sejarah yang sebenarnya Ibu Cut Nyadin ada di lokasi makam Cut Nyadin, khususnya pribadi saya sebagai penjaga pengelola makam Cut Nyadin dari cucu dari keturunan cucu Ibu Siti Khadijah yang merawat makam Ibu Cut Nyadin. Dan saya punya cerita ini dari orang langsung yang bersangkutan, yaitu Ibu Siti Khadijah. Itulah harapan saya. Iya ya Pak, semoga harapan Bapak dan pesan-pesannya didengar ya Pak ya, Ya. didengar dan diterrealisasikan ya Pak ya, betul. dilaksanakan dengan baik sehingga bisa baik untuk kedua belah pihak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ayo.